Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi antara Saki Sudo dan Nozaki Kosuke. Saki ditangkap karena kematian Kosuke, tetapi bukti yang memberatkannya sangat lemah, dan itulah mengapa polisi membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk menangkapnya sejak Kosuke ditemukan tewas. Kebanyakan orang mengira Saki melakukannya, tetapi seperti biasa di channel saya akan memberikan faktanya kepada Anda. Kita akan membahas teori-teori dan kemudian Anda dapat memutuskan sendiri. Saya berbicara tentang kejahatan dan konspirasi yang sebenarnya cukup jelas. Jadi, mari kita mulai. Semuanya dimulai 3 tahun lalu, pada 24 Mei 2018. Itu terjadi di rumah Kosuke Nozaki. Dia adalah seorang pengusaha miliarder dari Jepang dan memproklamirkan diri sebagai Don Juan dari Jepang. Don Juan adalah karakter historis dari Spanyol. I know John Depp memerankannya dalam film. Jadi, sekitar jam 6 sore, Kosuke menyelesaikan makan malamnya dan naik ke kamar tidurnya di lantai 2. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada saat itu, tetapi yang saya tahu adalah seseorang menelpon 119 dari rumah itu. Mereka menyebut 119 yang merupakan 911 Jepang. Mereka melaporkan tubuh yang tidak sadar dan tidak responsif. Polisi melaporkan bahwa ketika mereka tiba, rigor mortis sudah terjadi. Itu muncul rata-rata 2 hingga 4 jam setelah kematian. Ada kamera CCTV di dalam dan di sekitar rumah, dan itu menunjukkan bahwa hanya 2 orang selain Kosuke sendiri yang berada di dalam dan di sekitar rumah selama beberapa jam sebelum dia meninggal. Dan kedua orang itu adalah istri barunya, Saki. Mereka baru menikah beberapa bulan, dan pengurus rumah tangganya yang berusia 60-an, dan dia sudah bekerja bersamanya selama 30 tahun. Saki mengatakan kepada polisi bahwa dia mendengar suara berisik di lantai atas, tetapi dia tidak pergi untuk memeriksanya. Pengurus rumah tangganya sedang keluar rumah. Saat dia kembali, Saki tetap tidak memeriksa lantai atas. Pengurus rumah tangga kemudian naik dan dia melihat bahwa Kosuke sudah tidak responsif. Dia melakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Kemudian dia turun dan memberitahu Saki, seperti ada sesuatu yang tidak beres, kamu harus memeriksanya. Dan saat itulah mereka berkata, mereka menelpon 911. Ada hal menarik yang ditemukan di tempat kejadian, dan itu adalah 2 lemari besi besar dan sebuah koper di dalam rumah. Koper itu berada di dekat Kosuke di kamar tidurnya, dan semuanya kosong. Setiap orang yang mengenal Kosuke mengatakan bahwa Kosuke selalu menyimpan uang tunai ratusan, bahkan ribuan yen atau dolar di sekitar rumah. Dan fakta bahwa brankas dan kopernya kosong adalah pertanda, menurut polisi, bahwa seseorang mengambil uang itu dari tempat-tempat itu sebelum polisi tiba. Ini bukan pertama kalinya Kosuke terkenal dirampok. Dia mengatakan bahwa dia dirampok 60 juta yen uang tunai dan perhiasan dari rumahnya. Dan itu terkenal karena dia tidak mengajukan tuntutan, karena itu dilakukan oleh mantan pacarnya. Ketika ditanya tentang hal itu, Kosuke mengatakan kepada media bahwa 6 juta yen seperti kertas toilet bagi saya. Kosuke adalah seorang miliarder. Dia memiliki kekayaan 1,3 miliar, yaitu sekitar 12 juta dolar. Dan kemudian ketika dia meninggal, itu semua menjadi berita. Itu seperti top story headline breaking news. Klaim ketenarannya adalah autobiografinya yang berjudul Don Juan of Kishu, pria yang memberi 3 miliar yen kepada 4.000 wanita cantik. Di sampul buku ada kutipan di mana dia mengatakan, saya menjadi kaya hanya untuk tidur dengan wanita yang menarik. Ketika saya melihat seorang wanita yang merupakan tipe saya, yang berarti tinggi dan menggairahkan, saya katakan kepadanya, aura cantik, keanggunan cantik, tubuh indah. Saya ingin keluar dengan Anda dan memiliki hubungan dengan Anda. Saya akan memberi Anda 400.000 yen jika Anda setuju. Beberapa orang mungkin cemburu pada hubungan saya,
Tetapi inilah mengapa saya bekerja dalam berbagai pekerjaan dan menghasilkan uang. Setiap orang memiliki mimpi yang berbeda. Saya tidak merasa bersalah tentang apapun. Setelah buku ini, Kosuke menerbitkan buku kedua di mana dia berbicara tentang bagaimana dia bertemu dengan istrinya saat ini, Saki Sudo, orang yang ada di sana ketika dia meninggal. Kosuke berusia 77 tahun dan Saki berusia 22 tahun. Kosuke mengatakan bahwa dia bertemu Saki di bandara Tokyo. Kosuke melihat Saki dan dia memutuskan untuk berpura-pura jatuh di depan Saki sehingga Saki akan membantunya berdiri. Dan itulah yang terjadi. Kemudian saat Saki membantunya berdiri, Kosuke berkata dia mengajak Saki keluar dan sisanya adalah sejarah. Namun orang lain mengatakan bahwa sebenarnya Saki bekerja di klub kencan sebagai gadis panggilan dan Kosuke bertemu Saki di sana. Karir Saki sebenarnya kemudian terungkap bahwa dia adalah seorang bintang film EV atau film dewasa. Anyway, beberapa bulan setelah bertemu, mereka menikah. Kemudian beberapa bulan setelah mereka menikah, Kosuke meninggal. Jadi ini semua terjadi dengan sangat cepat. Jadi di bulan Februari 2018 mereka menikah dan orang-orang mencoba memperingatkan Kosuke tentang Saki, tetapi Kosuke tidak peduli. Kosuke berkata, "Saya minta maaf untuk 99 orang yang ingin pernikahan ini berantakan, tetapi saya yakin bahwa saya akan bahagia." Berbulan-bulan setelah Kosuke menulis postingan itu, dia dan anjingnya Eve mati. Begitu petugas membawa Kosuke dari rumahnya, ketika dia tidak responsif ke rumah sakit, dia dinyatakan meninggal. Kosuke berusia 77 tahun dan tidak ada luka yang terlihat padanya. Jadi awalnya polisi mengira Kosuke meninggal karena sebab alamiah, sampai mereka melakukan otopsi. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Kosuke memiliki jumlah yang mematikan dari sesuatu yang disebut kekusezai dalam darahnya. Kekusezai adalah obat perangsang. However, semua orang mengatakan bahwa Kosuke tidak menggunakan narkoba. Penyelidik percaya dia dipaksa untuk meminumnya karena dia tidak memiliki riwayat dengan narkoba. Kosuke tidak memiliki tanda apapun pada dirinya, bekas jarum atau apapun. Temannya mengatakan bahwa dia sangat teliti tentang apa yang dia makan. Saya tidak percaya bahwa Kosuke akan menelan obat perangsang sendiri. Dia sangat berhati-hati dengan makanan yang dia makan dan tidak ada bukti bahwa baik dia maupun Saki menggunakan obat-obatan ini. Jadi polisi sampai pada kesimpulan bahwa Kosuke diberikan ini atau mungkin dia mengambilnya secara tidak sengaja. Tetapi polisi tidak berpikir bahwa Kosuke mengambilnya sendiri. Mereka juga berpikir bahwa Kosuke mengambilnya dalam bentuk cair seperti diberikan secara oral, mungkin dalam minuman. Pada saat ini polisi mencurigai adanya kecurangan. Pertanyaannya adalah, oke, dia diracun, tapi siapa yang meracuninya? Jadi polisi melakukan analisis urin terhadap semua karyawan Kosuke untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki obat perangsang itu. Kemudian mereka menguji ribuan botol minuman alkohol karena salah satu perusahaan Kosuke adalah perusahaan alkohol. Lalu polisi mengambil botol itu untuk diuji. Mungkin ada residu stimulan untuk melihat apakah seseorang mungkin menyelipkannya di salah satu botol ini. Teori lain yang dimiliki orang adalah, ya mungkin dia bunuh diri. Mungkin ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita ketahui dan dia meminumnya sebagai cara untuk mengakhirinya dengan baik. Polisi mengesampingkan hal itu berdasarkan fakta bahwa Kosuke memiliki rencana besar yang akan datang sehingga mereka tidak berpikir dia akan melewatkannya. Rencana itu adalah pemakaman epik yang dia rencanakan untuk anjing kesayangannya Eve yang mati dalam keadaan mencurigakan hanya 18 hari sebelum kematiannya sendiri. Dan semua orang mengatakan bahwa Kosuke menyayangi anjingnya. Dia memperlakukan Eve seperti anaknya. Kosuke menghabiskan banyak uang untuk makanannya, pakaiannya, untuk perawatannya. Kosuke membawanya kemana-mana dan dia selalu berkata bahwa dia akan meninggalkan semua warisannya kepada anjingnya Eve. Dikatakan Eve tiba-tiba jatuh sakit dan dibawa ke dokter hewan di tengah malam. Teman-teman mengatakan bahwa Kosuke tidak memiliki anak.
hancur setelah kematian anjing itu dan meminta seorang biksu di kuil setempat untuk melakukan upacara pemakamannya. Dia memberitahu biksu itu bahwa Eve menjadi liar di saat-saat terakhirnya. Dia dengan air mata menguburkan Eve di halaman belakang. Pada hari-hari sebelum kematiannya sendiri, Kosuke merencanakan perayaan bulan Juni untuk menghormati Eve. Dia sibuk mengundang teman-teman rekan bisnis dan bahkan mengamankan musisi untuk acara tersebut. Polisi curiga dengan kematian anjing itu, jadi polisi menggali Eve, mengujinya atau mencoba mengujinya. Tapi sayangnya, Eve begitu membusuk sehingga polisi tidak bisa benar-benar mengujinya untuk stimulan. Karena polisi berpikir bahwa siapapun yang melakukan ini kepada Kosuke mungkin berlatih dengan anjing itu terlebih dahulu. Ketika polisi melakukan seluruh penyelidikan mereka, Saki bebas dan dia menjalani kehidupan yang baik. Itu adalah 3 tahun hidupnya yang mewah. Semua orang mencurigainya dan semua orang berpikir bahwa pada dasarnya Saki lolos dan mendapatkan segalanya karena Saki sangat mencurigakan. Pertama-tama adalah sikapnya pada pemakaman Kosuke. Saki tertawa dan bermain game di ponselnya selama pemakamannya. Tidak hanya dia bermain game di ponselnya, dia juga menguap. Lalu ada seseorang bertanya pada Saki, "Pasti sulit ya mengingat kematian suamimu?" Dan Saki menjawab, "Tidak juga." Orang-orang melihatnya di kamera dan sepertinya di seluruh berita. Semua orang seperti berkata, "Oh my god, Saki meracuni Kosuke, mengambil kerajaannya dan pada dasarnya lolos begitu saja." Cara Saki mengambil alih kerajaan Kosuke sangat memalukan. Jadi bayangkan, Saki yang berusia 22 tahun mengadakan pertemuan sendiri di mana dia menulis notulennya sendiri dan pada dasarnya menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden, memberi dirinya gaji 170 juta yen yang berarti 1,55 juta dolar setahun pada 30 Juli 2018, 2 bulan setelah kematian Kosuke. Jadi maksud saya itu sangat cepat. Sementara itu polisi diam-diam menyelidiki kasus tersebut. 3 tahun kemudian polisi menangkap Saki. Sumber polisi memberitahu NHK istri muda itu mencari stimulan secara online dan bertemu dengan pengedar narkoba. Saki sendirian dengan Kosuke ketika Kosuke menelan stimulan. Jadi begitulah semuanya terjadi. Itu dimulai dengan polisi menyita telepon Saki. Polisi menemukan bukti yang sangat memberatkan. Polisi menemukan searching obat perangsang, cara membunuh orang, juga cara mendapatkan obat tersebut. Kemudian polisi menemukan komunikasi antara Saki dengan pengedar narkoba, berbicara tentang mendapatkan narkoba, lalu teleponnya menunjuk ke area di mana mereka bertemu. Maksud saya, pada dasarnya semua hal itu menunjukkan bahwa Saki berusaha mendapatkan sesuatu untuk melenyapkan Kosuke. Ketika polisi mengambil teleponnya, Saki ketakutan. Ternyata melalui travel online, Saki merencanakan untuk pergi ke Dubai. Saki menarik sejumlah besar uang tunai untuk melarikan diri dan hidup dalam pengasingan di Dubai. Saat itulah polisi merasakan tekanan untuk benar-benar mendapatkan surat perintah dan pergi untuk menangkap Saki. Polisi mengirimnya ke prefektur Barat Wakayama untuk menghadapi tuduhan bersekongkol untuk membunuh suaminya yang berusia 77 tahun dengan menggunakan narkoba. Dan saat itulah lebih banyak detail mulai keluar tentang tidak hanya bagaimana dia melakukannya, tetapi mengapa dia melakukannya. Ternyata sebelum Kosuke meninggal, Kosuke meminta Saki untuk bercerai. Jadi bagian dari kesepakatan dalam pernikahan mereka adalah bahwa Kosuke memberi Saki uang, memberinya tunjangan, tetapi Saki seharusnya tinggal bersama Kosuke. Ingat, mereka seharusnya menjalin hubungan suami istri 3 kali sehari. Jadi bagaimana Saki bisa melakukan itu ketika dia di Tokyo dan Kosuke di Wakayama? Jadi Kosuke menjadi kesal karena Saki selalu di Tokyo dan bepergian dan menjalani kehidupan yang baik. Jadi Kosuke seperti menunggu. Ini bukan yang kita sepakati, karena kamu seharusnya berada di sini bersamaku. Jadi jika kamu tidak ingin berada di sini bersamaku, aku ingin bercerai. Saki jadi ketakutan karena dia pikir dia akan kehilangan uang saku bulanannya. Jadi Saki datang dengan rencana ini.
Menurut saksi, Kosuke bertanya kepada Saki nama belakangnya untuk melengkapi berkas perceraian. Lalu mereka berselisih. Kata polisi, mereka percaya bahwa Saki melakukan kejahatan itu karena takut uang jajannya akan dipotong. Saat itulah motif lain muncul. Ternyata Saki terobsesi dengan seorang host di Tokyo. Saya tidak tahu apa ini, tetapi di Red Light District mereka memiliki hostess club di mana gadis-gadis menjadi hostess, dan tampaknya host club adalah hal yang sama tetapi pria yang menjadi host. Jadi ini seperti Chippendales di Vegas. Saki adalah pelindung dari host club ini. Dia tergila-gila. Dikatakan bahwa Saki akan menghabiskan banyak uang untuknya, dan mereka memiliki rencana di mana dia memberitahu orang-orang bahwa dia akan berhenti, bahwa dia menemukan seorang wanita kaya dan dia tidak akan melakukan pekerjaan ini lagi. Jadi Saki seperti menjadi sugar mamanya. Orang-orang berpikir itu sebabnya Saki selalu ada di Tokyo karena host club ini ada di Tokyo. Seseorang yang tahu host ini berkata, tahun lalu dia berkata kepada orang-orang bahwa dia berencana untuk berhenti. Dia senang sekarang karena mendapatkan seorang wanita kaya. Jadi pada dasarnya Saki tidak berusaha menjadi istri Kosuke. Saki mencoba menjadi Kosuke. Ya, Kosuke lah yang memiliki uang dan kekuasaan, dan Saki adalah mainan kecilnya. Dan sekarang di sini Saki mencoba melakukan hal yang sama dengan pria di Tokyo ini. Ada teori lain juga, satu teori yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Kosuke melakukannya untuk dirinya sendiri. Sebenarnya tidak ada bukti yang menguatkan hal itu, hanya ada fakta bahwa Kosuke memiliki rencana ini. Tidak ada yang benar-benar tahu tentang apapun. Kosuke kesal dengan masalah keuangan atau masalah apapun yang dialami. Maksudku, Kosuke akan menceraikan Saki, tapi sepertinya Kosuke tidak akan mengakhiri hidupnya. Tapi itulah teori. Tapi ada satu hal lagi, dan itu adalah pengurus rumah tangga. Menurut para saksi, mereka mengatakan bahwa dia berbicara dengan riang tentang apa yang akan terjadi jika Kosuke meninggal. Karena ingat, ada dua orang yang berada di rumah saat Kosuke diracun, dan pengurus rumah tangga ini menurut saksi berkata, Kosuke benar-benar hartaku. Jadi ketika dia meninggal, dia bilang akan memberiku 40 juta yen. Polisi mengatakan bahwa pengurus rumah tangga juga bekerja dengannya, membantu Kosuke dengan proyek real estate. Jadi polisi berpikir bahwa mungkin dia akan mendapatkan keuntungan, entah bagaimana, dengan warisan dan proyek real estate. Jadi orang-orang mengatakan bahwa mungkin saja pengurus rumah tangga yang melakukannya. Dia juga punya motif, dia akan mendapatkan semua uang ini. Dan mereka curiga bahwa dia memiliki akses, dia ada di sana. Dia punya motif. Saya kira hal lain juga adalah kurangnya bukti, dan hal yang membuat polisi tidak mau terjun dan menangkap Saki terlalu dini adalah tidak adanya saksi. Polisi sebenarnya tidak memiliki bukti Saki benar-benar mengambil obat dan memberikannya kepada Kosuke. Polisi tidak tahu persis apa minuman itu atau hal lainnya. Yang polisi miliki hanyalah jejak dari substansi yang ada di sistem pencernaan Kosuke dan di lantai dapur. Polisi tahu bahwa Saki ada di sana, dan mereka mengatakan bahwa Saki adalah satu-satunya di sana. Iya, pengurus rumah tangga ada di sana, tapi ada periode waktu ketika pengurus rumah tangga meninggalkan rumah dan kemudian kembali. Dan ketika dia kembali, dia menyuruh Saki untuk pergi memeriksa Kosuke. Jadi teorinya di sini, jika Anda berbicara tentang Saki, adalah bahwa dia melakukannya di jeda waktu itu. Jika pengurus rumah tangga yang melakukannya, dia harus melakukannya sebelum atau sesudahnya. Dan itu tampaknya kecil kemungkinannya. Polisi juga menggeledahnya dan bahkan menggeledah rumahnya. Mereka mengujinya, mereka menginterogasinya, dan sepertinya tidak ada informasi tentang apa yang dia katakan. Apakah pengurus rumah tangga tersangka? Aku bahkan tidak bisa menemukan fotonya. Jadi mungkin dia telah dibebaskan. Itulah teori-teori yang menjadi ceritanya sejauh ini. Kasus ini sedang berlangsung. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi menurutku itu sangat menarik. Dan saya juga penasaran, karena mengapa butuh 3 tahun untuk menangkap Saki? Menurutmu, apakah Saki melakukannya? Tapi saya rasa yang satu ini jelas bagi saya. Dari searching ponselnya, perilakunya mentertawakan pemakamannya,
semua itu. Anyway, let me know what you think. Thank you so much for watching. Please subscribe if you haven't already. Jangan lupa gerakan 5M protokol kesehatan COVID, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. I will see you in my next video. Have a nice day. Bye-bye.